Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini gue mau ceritain terkait dengan pengalaman tahapan yang telah gue lalui dalam proses perekrutan di PT Paragon yang telah gue singgung di video sebelumnya. Jadi, cekidot. Oke, kita langsung saja berkenalan terlebih dahulu dengan PT Paragon. PT Paragon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing atau produksi, distribusi, dan juga pemasaran terkait dengan kosmetik. Apa aja sih produk yang didistribusikan, diproduksi, dan dipasarkan itu? Itu adalah merek-merek kosmetik yang terkenal, khususnya di Indonesia kayak Wardah, Makeover, Emina, dan lain-lain itu masih banyak lagi. Dan perusahaan ini sudah berdiri dari sejak tahun 1985. Gila kan, udah sampai 37 tahun berdiri dan udah sebesar apa perusahaannya. Pasti kalian minat banget kan untuk bekerja di sini dan pasti banyak banget lowongan pekerjaan yang bisa kita apply di perusahaan ini. Oke, langkah awal yang gue lakuin kemarin itu adalah melakukan registrasi melalui website resmi PT Paragon, yaitu Paragon Karir. Di sana kita bisa menemukan banyak sekali peluang pekerjaan yang dapat kita temukan, baik yang itu sudah memiliki pengalaman atau sudah experience dan juga fresh graduate yang sesuai dengan background atau pendidikan yang kita miliki. Di sana gue apply sebagai PLDP Finance, Accounting, dan Tax, sekaligus juga melamar sebagai bagian administrator. Jadi di dalam website tersebut kita bisa milih sebanyak dua posisi. Setelah dinyatakan lolos terkait dengan seleksi administrasi yang dilakukan oleh PT Paragon dan juga bagian HR PT Paragon, kemudian gue mendapatkan email balasan terkait dengan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya untuk mengikuti online assessment. Dalam online assessment sendiri ini ada 2 tahapan nih yang bakalan gue lewatin. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap pertama dalam online assessment, yaitu terdiri dari 13 subtes. Yang mana tes pertama dan kedua itu terkait dengan numerik. Nah, di sana itu kita diharuskan untuk melakukan penjumlahan angka. Angka-angkanya sih masih sederhana, kayak 10 tambah 9, terus 8 tambah 7, 7 tambah 6, seperti itu, masih biasa. Untuk numerik yang kedua itu terkait dengan penjumlahan namun dalam bilangan desimal dan juga pecahan. Jadi kayak 20,87 ditambah dengan 5,83 itu berapa? Nah, di sini kita harus melakukan perhitungan secara cepat dan juga tepat. Untuk yang selanjutnya juga ada pertambahan atau pengurangan terkait dengan bilangan pecahan seperti 1/2 ditambah dengan 3/4 itu berapa, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya terkait perhitungan seperti itulah. Selanjutnya ada deret gambar. Deret gambar ini biasanya terdiri dari gambar-gambar, pokoknya kayak psikotes biasa, dan kalian harus perbanyak sih terkait dengan deret gambar. Dan deret gambar ini juga bermacam, bervariasi. Ada deret gambar yang biasa seperti kita mencari persamaannya, dan ada juga deret gambar yang mengharuskan kita memutar gambar tersebut. Misalnya kayak ada dadu yang dilempar sebanyak 270 derajat atau sebanyak 180 derajat ya. Pokoknya gambar-gambar yang diputar-putar. Selain itu, di sini di dalam subtes ini juga kita dihadapkan dengan psikotes verbal, di mana kita harus memperbanyak literatur terkait dengan persamaan dan lawan kata. Pokoknya harus banget nih kita memperdalam terkait dengan persamaan dan lawan kata. Ada juga subtes terkait dengan penalaran logika. Untuk penalaran logikanya sendiri ini, contohnya seperti Doni lebih tinggi daripada Dita, Dita lebih pendek daripada Dodi, siapakah yang paling tinggi gitu ya. Pokoknya antara yang penalaran logika yang masih sederhana dan masih bisa dijawab secara cepat dan tepat, tapi kita harus cermat juga sih dalam menghadapi soal tersebut. Selain itu juga tes terakhirnya itu terkait dengan tes kepribadian. Untuk tes kepribadiannya sendiri itu dapat diisi sesuai dengan kondisi kita atau sesuai dengan kepribadian yang kita miliki. Oke, kita langsung masuk ke tes tahap yang kedua dalam online assessment. Dalam tes ini terdiri hanya dari hitungan atau hanya perjumlahan angka, namun harus dilakukan secara cepat dan juga tepat.
Jadi hampir sama seperti dalam subtes yang pertama untuk numerik. Jadi tahap kedua ini hanya melakukan perhitungan penjumlahan angka dalam waktu singkat yaitu 21 menit, dan kita harus melakukan perhitungan secara cepat dan tepat. Jadi kita diusahakan untuk menjawab soal sebanyak-banyaknya gitu. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat gue share terkait dengan pengalaman online assessment yang telah gue lakukan di PT Paragon untuk menambah semangat gue membagi pengalaman terkait dengan proses perekrutan yang telah gue laluin. Tolong minta bantu support untuk di like dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.